Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati, NIM 192111079 dari kelas 4C, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mereview beberapa materi selama mengikuti mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia yang dimulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Pertama, materi mengenai orientasi umum perikatan yang merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikat dan menimbulkan suatu hak, serta kewajiban atau saling melakukan kesepakatan dalam hal yang bersangkutan dengan harta kekayaan. Sehingga, alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum yaitu untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan bidang perikatan, khususnya perniagaan maupun kegiatan usaha lainnya. Kedua, materi mengenai dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia yang terbagi menjadi tiga, yaitu dasar filosofis, dasar yuridis, dan dasar sosiologis. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum di Indonesia setelah merdeka, Indonesia nampaknya sudah menjadi lebih kukuh tanpa dikaitkan dengan hukum adat, di mana perbandingan antara HPI, HPB, dan HPA terletak pada landasan filosofis, sifat, ruang lingkup, proses terbentuknya, sahnya perikatan, serta sumber. Ketiga, materi mengenai karakteristik hukum perikatan Islam yang terdiri dari komprehensivitas dan realitas. Dalam aspek-aspek hukum Islam sendiri telah menjelaskan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia maupun benda dalam masyarakat, sehingga terdapat asas-asas hukum perikatan Islam yang diantaranya meliputi asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan, asas kejujuran, asas tertulis, asas iktikad baik, serta asas kemanfaatan. Keempat, materi mengenai pengertian akad yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak atau lebih antara ijab dan qabul yang menghasilkan hukum syar'i, sehingga hukum akad yang boleh dilakukan adalah akad yang secara nas ada dalilnya. Begitupun jika tidak ada dalil secara nas, maka hukum akad tersebut terlarang. Oleh karena itu, rukun dan unsur akad harus dipenuhi sebagai bukti sahnya suatu perjanjian. Kelima, materi mengenai bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha pertama. Salah satunya akad pertukaran adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian, keuntungan, dan pendapatan, baik dari segi jumlah atau waktu penyerahan yang biasanya dalam bidang perniagaan. Adapun akad percampuran adalah akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu. Keenam, materi mengenai bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha kedua, seperti akad pemberian kepercayaan yang terjadi semata-mata didasarkan pada asas kepercayaan yang lebih berdimensi sosial dan bertumpu dengan garansi moral para pihak yang terlibat. Ketujuh, materi mengenai penggolongan akad yang secara garis besar berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas, tujuan, ketentuan, sifat, dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad tersebut. Kedelapan, materi mengenai kedudukan HPI dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, diantaranya seperti perbankan syariah, yang merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam operasionalnya dengan menerapkan syariah, bahkan tidak mengenal konsep bunga. Kemudian, asuransi syariah adalah pihak yang tertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan yang dialami oleh nasabah. Kesembilan, materi mengenai kedudukan HPI dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia yang meliputi pasar modal, reksadana syariah, dan Basarnas. Kesepuluh, materi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern pertama yang meliputi MLM, perjanjian warabala, dan transaksi e-commerce. Ke-11, materi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern kedua, yaitu EFT, yang merupakan pemindah bukuan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening bank lainnya melalui media elektronik. Kemudian, terdapat kartu kredit, yang merupakan suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan. Jadi harapan saya ke depannya adalah ingin menambah wawasan luas mengenai dunia hukum yang berkaitan dengan Islam, yang awal mulanya saya ada gambaran ingin bekerja di bidang pengadilan negeri, sehingga
Semoga saya bisa memahami lebih matang tentang profesi yang menjadi tujuan saya ke depan kelak dengan baik sesuai harapan dan cita-cita saya pribadi serta keluarga.